Korupsi ya, korupsi judi online. Karena faktor judi online, kemudian beliau si suaminya ini melakukan korupsi di bank. Ya Bang, Oke. bisa dijelaskan agenda sidang hari ini? Agenda sidang hari ini persoalannya Mbak Lia nih ya kan, Lia Terkemacan ya. Ya, mantan. Jadi sidang keempat ini agendanya adalah pemberian saksi-saksi, pengajuan saksi-saksi dan bukti-bukti. Saksi dari Mbak Lia sudah siapkan 3 individu saksi, dari kemudian siapkan bukti-bukti. Nah, bukti ini berupa dokumen-dokumen asli, KTP, surat nikah, domisili, kartu keluarga, dan lain-lain yang sifatnya adalah dokumen-dokumen asli. Jadi habis pembuktian ini baru saksi-saksi ditanya, benar gak nih terjadi pernikahan nih? Siapa saksi ini? Tentu dari pihak keluarga yang tahu pernah terjadinya pernikahan antara Mbak Lia dengan suaminya yang sedang digugat ini kan. Nah, setelah ini mudah-mudahan ada putusan langsung dari majelis hakim di mana ini ya, mudah-mudahan langsung atau mungkin ditunda putusannya minggu depan atau 2 minggu lagi, kita nggak tahu kan. Yang jelas nanti akhirnya saksi, pemeriksaan saksi dan bukti-bukti. Artinya ketika tadi abang menginterpretasikan itu putusan itu ketika bukti dan saksi itu Betul, karena ini kan gugat tidak hadir, sehingga karena sudah 4 kali tidak hadir, sehingga dianggap sebagai potensi yang namanya putusan prospek, putusan tanpa kehadiran dari pihak terlawan. Dengan alasan tidak hadir, Bang. Alasannya sampai sekarang nggak ada alasan. Tapi secara faktual, kita bisa lihat alasannya karena terlawan ini, suaminya Mbak Lia ini sedang ditahan di Manado ya. di wilayah Kejaksaan Sulawesi Utara di Minasa, gara-gara kasus korupsi ya, korupsi judi online. Karena faktor judi online, kemudian beliau si suaminya ini melakukan korupsi di bank. Nilainya besar, 20 miliar. Melenceng dikit ya, ini judi online ini sumber persoalan nih. Itu gara-gara itu? Iya, gara-gara itu, gara-gara kebiasaan judi online. Makanya jangan sekali-sekali kita main judi online lah, nanti ke bawah nih. Banyak orang mati gara-gara judi online ini. Berarti Polda Manado? Polda Manado. Bukan Polda, Kejaksaan. Kejaksaan. Karena Ditahanan kasus Kejaksaan. korupsi langsung ditahanan Kejaksaan. Tapi tidak masalah ya walaupun terdakwa tidak datang. Gak ada masalah, kan selalu ada tanpa kehadiran terlawan, biasanya diputus prospek. Putusan tanpa kehadiran terlawan dan itu sah. Secara Dia sendiri seperti apa? rasanya. Nggak kelar-kelar gitu, kayak lambang dia lama banget ya, ternyata cerai itu lebar ya, memang begini prosesnya ya sebelumnya. Jadi ya mudah-mudahan sih seperti yang Bang Dio bilang tadi, mudah-mudahan nggak molor-molor lagi gitu loh. Biar kalau sudah sendiri itu kan sudah ada status yang Jelas. nggak ngegantung gitu kan, ini istri orang bukan, ini bukan gitu kan. Jadi lebih plong lah, pengennya cepet-cepet. Biar statusnya juga jelas ya. Udah jelas, dan juga kalau kita kerja udah jelas buat diri sendiri gitu maksudnya. Keluarga juga responnya gimana? Respon banget lah dari awal kejadian aku ceritain, mereka yang udah langsung respon karena masnya ya udah Ndok, kamu yang jalanin, jadi apapun yang keputusan kamu ya pasti didukung 1000% lah sama keluarga. Nah, selama proses gugatan cerai ini sempat komunikasi dengan suami? Enggak. Terakhir komunikasinya sebelum mengajukan gugatan itu. Terus malah dia bertanya, kamu sudah ajukan gugatan gitu. Jadi memang dia udah tahu dari awal. Terus aku nggak ini jawab. artinya mempercepat proses Bang, ya, mempermudah malah ya. Iya. Ketika pihak tergugat juga mengiyakan gitu Bang. Iya, biasanya kalau udah teman-teman juga kalau udah ngalamin fase-fase perceraian di sidang paham ini kan gitu. Jadi ini mempermudah sebenarnya secara ini ya. Mempermudah terjadinya perceraian. Lebih mudah menikah daripada bercerai. Iya, lama banget. Menikah bisa, ayo kita besok nikah. Nah, gitu kan. Dia kabul ke Bisa Cabut. lama ya, ini udah jadi suami istri. Tapi pas bercerai itu lebih susah. Makanya sesuatu yang dibenci oleh Tuhan itu cerai tadi kan gitu. Karena lama dibikinnya tuh. Apalagi kalau yang cerai itu agamanya Kristen, wah lebih lama lagi tuh. Bisa banding kasasi sampai Tuhan memberkati kan gitu. Tapi nggak ada itu. Kan gitu kan namanya cerai. Ya, panjang
Makanya jangan bercerai sebenarnya. Nih kita ngasiran, tapi kalau udah mentok mau nggak mau bercerai gitu. Karena ya persoalan itu kan ada ya selalu ya. Kalau tidak ada persoalan seperti ini ya tidak akan ada perceraian di hidup saya gitu. Karena untuk sekedar materi aja masih bisa kita cari bersama-sama. Yang penting masih sama-sama bareng, setia, nyaman, udah. Iya. Terus sudah lebih dari cukup. Cinta masih perlu nggak cinta kalau mau? Sekarang ya udah nggak ada lah, Udah Bang. nggak ada ya. Udah. Kirain mana ada Artinya cinta. sebelum peristiwa ini tidak pernah ada konflik internal. Nggak pernah. Jadi permasalahan kita tuh kan dari awal udah sering LDR ya, jadi nggak pernah ada permasalahan yang gimana gitu, apalagi masalah yang materi. LDR tuh apa ya panjangannya? Long distance relationship. Oh, Belum itu dia. pinter lagi ya, lagi pinter. Ingat-ingat apa ya gitu. Gitu. Nggak pernah oke. ada masalah. Selama 7 tahun ini ya, sekalinya masalah jeder langsung yang besar begini. Makanya pada kaget semua sih sebenarnya. Banyak yang, kenapa nggak dipertahanin? Kenapa nggak dipertahanin? Kalau cinta dipertahanin, kalau sudah nggak cinta kan, nah, tanya kepada diri masing-masing. Jadi udah nggak ada pintu damai ya Kak? Ini udah mau cerai, nih, nggak ada pintu damai. Udah fix. Kalau ya. Ya Fix, udah terlalu. Tapi jangan sampai memutus tali silaturahmi nanti nextnya untuk tetap berhubungan baik karena tidak mau punya musuh lah ya, namanya kita hidup ya setidaknya pernah bersama 7 tahun ya baik aja, jangan punya dendam gitu sih, nggak mau punya Ini kan cerainya cerai fasteh ya, bukan talak ya. Jadi ada nggak kemungkinan balik lagi itu? Enggak bang, Nggak ada ya. enggak. Pengen Ada ngerasain Isi lain, alasan lain harta gono gini atau gimana? Harta gono gini nggak ada harta gono gini. Bali ya yang menyatakan udah harta gono gini biar disita sama pengadilan sono aja deh, karena kan kena kasus korupsi kan. Rumah, mobil udah diambil aja lah sama apa pihak yang mau menyita gitu kan. daripada kita godol-godol mobil tiba-tiba nanti dipanggil lagi sama pengadilan suruh kembaliin kan. Nggak salah sama sekali, nol tidak ada sama sekali ya. Kalian apa yang mengikhlaskan akhirnya seikhlas jarang loh bang. Perempuan berdiri. Iya makanya yang mengikhlaskan apa tuh? Mungkin judi online karena judi udah ikhlasin aja deh kan gitu ya. Enggak ya. Bukan juga sih sebenarnya karena buat aku tuh harta tuh nggak semuanya, nggak menjamin, belum tentu aku dapat rumah dari dia, justru malah kenangan-kenangan ada semua di situ. Kalau bisa dari nol ya lebih baik aku dari nol semuanya. Jadi pas nantinya insya Allah angkat lagi derajat aku, ini semua gue dari nol loh, gue dari yang kerja keras gue loh, gue lebih enakan begitu daripada tiba-tiba sama suami ya udah mobil lu bawa, rumah lu bawa. Gue harus bertahan dengan kenangan sama dia itu nggak mau. Kalau buat aku pribadi ya, kalau orang lain mungkin aduh beli rumah lagi mau, aduh beli enggak. Kalau aku mah semua masih bisa dari nol, masih bisa cari diri sendiri, itu akan lebih membanggakan buat diri sendiri pencapaian. Artinya daripada mengenang sesuatu yang membuat perasaan gundah gulana terus, Kenapa sih diperjelas gitu Bang Dei? hilangkan aja semua kenangan-kenangan itu kan. Takut nggak bisa move on ya bang. Ya jangan jadi supaya bisa cepat move on udah. Memang kenangan itu kadang pahit, kadang menyenangkan, tapi itulah kenangan gitu kan. Setiap hari juga kita punya kenangan kan. Ya, termasuk teman-teman ini media. Tapi orang ketiga nggak ada ya Bang? Nggak ada orang kelima. Masih agak jauhan. Jangan sampai nanti ada orang ketiga terus beritanya jadi kemana-mana ya. Oh karena ini. Ya, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Gimana rasa syukurnya dikawal oleh Bang Leo Lipa? Sangat-sangat bersyukur luar biasa sekali dan tidak menyangka gitu ya. Sampai bahkan orang-orang tetangga-tetangga saya di kampung aja sampai kaget kok bisa pengacaranya ini yang lagi ngehits banget kan. Wah, Leo Lipa. iya. Ya apa ya rezeki buat aku alhamdulillah lah. Sangat. Padahal kita jarang nanganin perkara perceraian. Nah itu gimana tuh Bang? Ada. Cuman anggota tim kita banyak yang jago-jago nanganin perkara ini kan. Jadi kita serahkan kepercayaan kepada anggota tim pengacara yang memang melaksanakan tugasnya dengan baik, menceraikan orang. Tapi memilah-milah juga ya Bang, karena kenal udah deket Oh lama ini sama kenal ya karena baru Bener. diambil. Kalau nggak kenal nggak ini ya Bang? Iya. Mami Tata yang kena. Ya kita kan hubungan pertemanan kan di belakang ini kan banyak kan ya. Oh, iya. Jadi ya karena pertemanan yang penting. Pas hari pertama ditawarin kan minta tolong sama Mami Tata ya. Mami aku ada masalah gini-gini Mam, minta tolong ke Mam, ada nggak yang mau bantuin? Maksudnya dia lagi nggak ada duit nih, bla bla bla, mau udah lawyer kayak gitu-gitu. Dikasih tahu Bang Deo, emang mau? Karena kan Bang Deo Lipa gitu ya, emang mau Mam? Dan aku telepon, pas mau itu kayak Masya Allah nggak percaya banget gitu, langsung kayak Ya itu kelar ya lagi. aduh ya kayak udah tenang gitu loh langsung. Tenang ya, mantap. Bang gimana Bang, emang sama rata semuanya klien udah ada di Kalau- aplikasi atau gimana? Bang? Kalau klien itu kan memang ada kode-kodean. Gini, maksudnya begini, klien ini kan ada yang memang kita harus bela hukumnya, ada juga yang kita lihat ini persoalannya di mana, ya kan? Kalau persoalannya nih saya kasih tahu ya, kalau saya ada perkara narkotika apapun bentuknya, saya lebih baik menghindar dari perkara-perkara penanganan narkotika, karena
baik itu hasilnya baik atau buruk, perkara narkotika itu seringkali menjerumuskan. Kemudian perkara narkotika juga ini seringkali juga membuat orang nggak nyaman. Dan memang dampak dari narkotika itu banyak orang bisa mati gara-gara itu. Sama kayak orang main judi, itu sama. Narkotika juga parah, banyak korban-korban dan sana. Jadi kita nggak mau membela orang, baik mungkin dia benar atau nggak benar ya, tapi kita nggak mau membela, langsung kita menghindari itu aja. Batasannya perkara narkotika. Kalau masih perceraian kita masih ada ukur-ukuran ya, siapa yang akan kita bela, walaupun nilainya ini nggak seberapa atau nggak ada nilainya, tetap kita harus bela karena apa, kemanusiaan juga. Dan ini juga kita lihat faktor-faktor apa yang membuat bercerai, mungkin karena sudah KDRT atau apa yang berat-beratnya, inilah kita harus segera tangani. Termasuk Mbak Lia ini kita lihat juga karena suaminya suka main judi. Wah, ini kalau diterusin juga nanti Mbak Lia dijadikan judi sama suaminya, kan jadi bandar taruhan kan gitu. Jadi buru-buru kita hindari supaya selamat kan gitu. Karena seringkali suami itu kalau doyan main judi, yang dipertaruhkan istrinya sendiri, dikasih sebagai barang taruhan kan. Nah, ada bang gitu. Di sini nggak ada. Di film yang ada bang. Gitu. Seperti itu. Jadi ini pertimbangan seperti ini yang Oke. yang menjadikan kami jadikan ukuran ini. Ini mau masuk sidang